Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa virus corona ditemukan obatnya yang efektif sehingga masyarakat bisa menjalankan kegiatannya kembali, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan tenang, anak-anak bisa sekolah, mahasiswa bisa belajar di kampus, dan juga para pelajar bisa menikmati pembelajarannya dengan nyaman, dengan tenang karena telah terhindar dari apa yang disebut dalam bahaya virus corona atau COVID-19. Sahabatku, argumentasi keagamaan saya telah munculkan dalam beberapa video saya, di antaranya video saya yang berjudul tentang dalil-dalil penting, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa libur 14 hari, kemudian Masjid Istiqlal tidak mengadakan Jumatan, dan yang keempat tentang fatwa MUI. Jadi ada 4 video, silahkan sahabatku untuk mencari argumentasi yang memang diperlukan. Kenapa kita sebagai umat Islam untuk berpartisipasi dalam menangkal virus corona ini, COVID-19, dan bagaimana atau kenapa kita harus ikut menghindari terhadap banyak hal supaya kita tidak terdampak terhadap virus corona ini. Pada kesempatan kali ini, wahai sahabatku, saya ingin mengungkapkan tentang cobalah kita untuk tidak bersifat sombong dan cobalah kita untuk tidak bersifat egois. Bahwa fakta tentang menyebarnya virus corona tidak hanya dapat kita saksikan di media massa, tetapi juga dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa fakta tentang begitu bahayanya virus corona tidak hanya kita dengar dari berbagai negara, orang-orang, sahabat-sahabat kita yang ada di negara lain, tetapi juga tentang bagaimana media kita menginformasikan tentang kondisi negara Indonesia itu. Karena itulah maka ada 3 hal kita harus melepaskan kesombongan kita. Yang pertama adalah kita lepaskan kesombongan kita merasa paling kuat imannya. Kadang orang merasa kuat imannya itu akhirnya melanggar perintah, melanggar aturan, melanggar terhadap instruksi dari Majelis Ulama Indonesia, melanggar terhadap apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kalau misalnya sebuah daerah sudah diindikasi dalam zona merah, itu waspada, darurat, maka kita jangan berani-berani untuk mengatakan bahwa saya adalah imannya paling kuat. Saya menggantungkan diri saya kepada takdir Tuhan. Karena kalau saya nanti di masjid, jangan sampai masjid itu kosong. Jangan sampai jamaah di masjid itu tidak ada. Padahal pemerintah misalnya, orang yang berwenang, aparat yang berwenang, dinas yang berwenang, dokter yang berwenang, yang bisa dipercaya mengatakan itu adalah rawan terhadap virus corona. Kalau begitu jangan mentang-mentang kita merasa dirinya paling kuat imannya, lalu kita melawan takdir misalnya dengan cara kita mencari takdir untuk terkena virus corona. Ada potensi terkena virus corona. Kita ingat kurang kuat apa iman dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab tahu misalnya di sebuah daerah, di daerah Syam itu ada virus taun, maka apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah mencari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Jangan-jangan ada nafsu di sana kita ini. Beribadah menuju ke masjid padahal ajaran agama menyarankan jangan engkau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Ketika jangan engkau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan dan jangan engkau membahayakan dirimu dan juga membahayakan orang lain, itu sudah perintah yang jelas. Silahkan sahabatku merujuk kepada video saya yang telah saya sebutkan tadi. Itu artinya jangan sombong. Kita seolah-olah yang paling beriman sendiri, sehingga kita melupakan terhadap kesehatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Karena itu misalnya ada kejadian di sebuah daerah dipasang untuk tidak ada atau tidak melaksanakan Jumatan, lalu beramai-ramai menggunakan kalimat takbir, lalu mencopot terhadap himbauan itu. Menurut saya itu adalah sebuah sikap yang kurang bijak, sebuah sikap yang kurang memahami agama dengan cara yang dalam.
Karena itu stop merasa paling kuat imannya. Bukan dalam arti kalau kita tidak datang ke masjid terus iman kita lemah, bukan begitu wahai sahabatku. Tetapi agama mengajarkan kepada kita untuk menghindari kemafsadatan. Kalau memang di sebuah daerah itu telah diindikasi memang rawan terhadap virus corona atau COVID-19 melalui pemerintah atau aparat yang berwenang. Yang kedua adalah jangan merasa paling sehat. Jangan sombong dirinya paling sehat. Saya ini kan sehat, tubuh saya kuat, saya terbebas dari flu sebelumnya, tubuh saya ini kuat. Jangan begitu, lalu mentang-mentang merasa sombong dirinya paling sehat, lalu dia tidak pakai masker, lalu dia tidak mau cuci tangan, lalu dia tidak menghindari untuk bertemu banyak orang dengan alasan silaturahim. Lalu dia bersalaman seenaknya saja. Kalau ada instruksi begitu, ada instruksi bahwa itu rawan, sebaiknya kita harus berhati-hati. Ingatkah kita misalnya wahai sahabatku, suatu saat ketika ada sahabat itu menaruh kudanya sembarangan, tidak diikat, lalu dia mengatakan, saya bertawakal wahai Rasulullah. Kalau kuda saya hilang, ya hilang. Tapi kalau kuda saya tidak hilang, ya tidak hilang. Saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak begitu cara tawakalnya. Cara tawakalnya adalah kau ikat kudamu itu. Setelah itu baru tawakal. Artinya kita tawakal bahwa kita ini akan terkena penyakit corona atau tidak. Kita memang bertawakal, tapi tawakal itu harus diiringi dengan usaha. Usaha zahir, usaha batin. Usaha zahirnya banyak, diantaranya adalah bahwa kita mencuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya, disemprot disinfektan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari usaha. Jangan merasa dirinya paling sok sehat. Karena dirinya sombong, dirinya paling sehat, disarankan oleh pemerintah, oleh aparat yang berwenang, oleh kedokteran, jangan keluar. Kalau pingin biasanya ngopi di rumah. Kalau biasanya kumpul-kumpul untuk berwisata, cobalah untuk menahan diri di dalam rumah. Itu artinya kita jangan sok menjadi orang yang paling sehat. Ingat wahai sahabatku, sesungguhnya manusia itu sangat lemah. Manusia itu sangat lemah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan manusia itu lemah. Terkena penyakit saja manusia bisa batuk. Walaupun ada orang yang dianggap dirinya kuat, dirinya sehat, tapi terkena virus flu atau yang lainnya itu bisa gampang terkena. Janganlah merasa dirinya paling sehat, karena sewaktu-waktu wabah bisa mengenai kita. Jadi jangan sok merasa paling sehat. Kalau ada sakit sedikit, cepat untuk diobati. Jangan merasa, wah saya akan sembuh sendiri. Jangan begitu. Konsultasikan kepada yang berwenang. Bukan dalam arti kita ini tidak percaya kepada takdir. Tidak, wahai sahabatku. Bukan dalam arti kita ini tidak bertawakal kepada Allah. Tidak. Ingat peristiwa Umar bin Khattab. Ingat Rasulullah memerintahkan untuk mengikatkan kudanya, orang sahabatnya itu, supaya tidak diambil orang, diikat, atau supaya tidak lari, diikat. Baru yang ketiga adalah jangan sok merasa paling benar. Jangan sombong merasanya paling benar. Kadang ada sebagian di antara kita ini yang akibat terbawa oleh kasus-kasus politik masa lalu misalnya, karena terbawa oleh masalah pemilu, lalu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah seolah-olah salah. Dirinya lah yang paling benar. Dalam kondisi begini, menurut saya wahai sahabatku, coba kita hilangkan nafsu-nafsu politik kita, kebencian kita kepada sosok yang berkuasa saat ini. Kita downkan dulu, kita rendahkan dulu untuk bersama-sama kita menanggulangi masalah yang lebih besar, masalah masyarakat. Jangan menganggap dirinya yang paling benar, jangan menganggap dirinya yang paling pintar. Ini kadang aneh, saya kadang memikirkan wahai sahabatku, kebencian politik masa lalu dibawa-bawa pula. Kasus corona juga dimanfaatkan untuk amunisi politik, untuk kepentingan-kepentingan politik, menjatuhkan lawan politiknya masa lalu. Dan menurut saya itu sebuah tindakan yang tidak bagus. Jangan merasa sombong dirinya paling benar. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang yang telah terkena virus corona? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah, membantu para petugas kesehatan supaya mereka bisa terbantu? Mereka, para petugas kesehatan, bahu-membahu, bahkan dirinya berada di dalam
kondisi yang sewaktu-waktu mereka bisa terserang virus corona ini, tapi mereka bekerja untuk masyarakat kebanyakan. Mereka meninggalkan keluarganya untuk supaya masyarakat ini menjadi tenang. Para petugas, kita harus apresiasi pada para petugas yang mereka dengan sigap membantu orang-orang yang terkena virus corona ini. Wahai sahabatku, jangan merasa paling benar. Karena itulah, ayo kita bahu-membahu. Dalam konteks ini, saya menyarankan untuk jangan atau stop terhadap paling sombong ini. Yang pertama adalah stop sombong merasa paling kuat imannya. Yang kedua, stop sombong merasa paling sehat dirinya. Yang ketiga, stop merasa paling benar dalam menangani masalah ini. Ayo kita saling bahu-membahu. Semoga Allah menolong kita dan semoga Allah cepat menyelesaikan masalah ini sehingga mahasiswa, anak-anak, para pekerja bisa aman, para dinas kesehatan juga aman, semuanya menjadi aman, tenang kembali menjalankan aktivitas ini. Semoga Allah meridhoi kita dan semoga Allah cepat memberikan solusi kepada kita. Semoga yang sakit cepat sehat dan yang tidak terkena akan tidak terkena. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.